Kalau ditanyain bisa apa enggaknya, itu kayaknya kemungkinan besarnya ya condong berapa persennya tuh. Hampir nggak bisanya tuh 70%. Itu nggak pasti. Pasti ketika sudah dapat uangnya selevel dengan gaji pokok kita. Ya sama aja. Nang mendinang. Gitu ya. Kenapa beli cuy? Jangan gambling tiba-tiba jadi content creator. Orang makan kembang mati. Nah. Nok, kau kan pernah kerja di wedding, terus di agensi, terus sekarang kan lagi ngonten. Menurutmu industri kreatif di Indramayu itu gimana? Industri kreatif di Indramayu Bisa berkembang nggak maksudnya? Maksudnya orang-orang yang punya kreativitas nih di Indramayu. Nah ketika stay di Indramayu terus itu bisa berkembang nggak dan bisa dapat duit nggak? Potensi dapat uangnya ada nggak? kalau ditanyain bisa apa enggaknya, itu kayaknya kemungkinan besarnya ya condong berapa persennya tuh. Hampir nggak bisanya tuh 70%. Nah menurutku karena di Indramayu itu satu, orang-orang yang value-nya punya value-nya tuh biasanya larinya ke Bandung, luar kota lah, ke Jogja kayak gitu-gitu. Sedangkan di Indramayu itu udah hanya sekedar tempat pulang terus udah, dan bingung harus ngapa-ngapain gitu. Nah, sedangkan industri kreatif itu kan bukan hanya sekedar jadi content creator nih kayak Andaul, ya kan. Di situ juga kan ada yang kameramen dan lain-lain, itu kan butuh hal-hal yang yang harus diisi, ya kan. Kayak industri kreatif kayak perfilman kayak gitu-gitu tuh. Terus ya butuh talent. Nah, sedangkan di Indramayu sendiri si SDM-nya juga masih di bawah rata-rata enggak. Tapi kalau menurutmu nih di Indramayu gimana? Nah sebenarnya awalnya juga sama tuh. Aku tuh cukup pesimis terhadap. Assalamualaikum. Lah parkir asal baik ini ya. Aku ngobrol ya mana? Ya wis. Ayo. Siapa Teta? Naiknya gimana sih? Mana adalah singgah nak ini. Gua gendon gua mah. Mana singgah? Lebih gua gendon. Aku kalemu banget kayak antas minum tangan gendon. Lagi ngobrolin apa sih guys? Kan Ronop nanya, katanya industri kreatif di Indramayu gimana? Perspektif aku, kalau dia kan bilang perspektifnya adalah susah berkembang karena SDM-nya cukup rendah. Cukup rendah gitu. Ya kan. Nah awalnya aku juga sama nih kayak dia, ngerasanya Indramayu itu susah nih untuk berkembang di industri kreatif apapun. Tadinya, ya. Sampai akhirnya kan aku di Jakarta setahun, pas di Jakarta tuh banyak juga kok kreator-kreator daerah yang akhirnya bisa menunjukkan sisi lainnya gitu loh. Maksudnya nggak harus ke Jakarta nih, tapi di daerah juga bisa. Walaupun trigger utamanya aku dari Jakarta. Nah ngeliat teman-temanku di circleku tuh banyak yang konten daerah. Akhirnya aku balik ke Indramayu, ngonten pakai bahasa daerah dan ternyata bisa-bisa aja gitu loh. Walaupun cukup sulit, tapi bisa. Menantang. Dan aku ngerasa 3 tahun 5 tahun ke depan tuh berpotensi sekali untuk bisa berkembang ya. Iya. Asal mau nggak mau kita harus ngedidik nih orang-orang yang lagi di bawahnya. Benar. Jadi gini, kan content creator kan pendapatannya biasanya dari endorse. Salah satunya Entah itu dari jualan produk dan lain-lain, salah satunya kan dari endorse. Yang paling banyak kan dari endorse. Betul. Nah, sedangkan UMKM yang ada di kita nih belum pada secara melek terkait apa sih itu endorse, terus juga bayarannya gimana dan emang ada ya dampaknya. Nah, gitu-gitunya tuh. Tapi iya sih, kalau lihat dari Jakarta kan mungkin orang-orang yang udah punya usaha tuh pengen iklan gitu, mungkin larinya kayak endorse tuh kayak gampang banget ya. karena mereka punya budget. Punya budget dan juga udah teredukasi sebelumnya. Oke. Kayak gitu. Tapi emang endorse selalu harus butuh budget ya? Bisa barter asal dua-duanya sepakat. Gimana tuh? Barter dua-duanya sepakat tuh oke, misal si pengusahanya pengen iklanin, terus kreatornya tertarik sama produknya. Itu bisa barter tuh sejujurnya. Tapi dua-duanya harus barter value. Barter value. Tapi kalau misalnya dua-duanya nggak nemu titik tengahnya, nggak bisa tuh menurutku. Memang salah satu caranya harus barter uang gitu. Paling gampang tuh ya? Ya, Paling gampang. jadi paling ininya tuh barter value istilahnya ya. Iya, barter Jadi value. di kreator tuh semuanya tuh barter value. Cuma barter value tuh kreator-kreator yang baru mulai biasanya. Betul. Kayak followernya di bawah 10.000 lah, 10.000. itu biasanya pakai barter value. Nah, cuma di Indramayu itu, khususnya di Indramayu Barat nih ya. Di Indramayu Barat itu ya mungkin kalau di Indramayu Timur ya udah lumayan upgrade mungkin. Aku dari Indramayu Barat.
di Indramayu. Tapi kan kamu nongkrongnya di Indramayu Timur, bro. Iya, masuk akal. Aku orang dikul, Cim. Iya. Terus. Nah, terus oke, menarik nih terkait ini. Apa yang data terakhir statistik, bro? Di Ngeri statistik Indramayu, belajar Wah, statistik. Iyalah, harus dilihat. Ada statistiknya karena juga, kan Dewi. ini apa? Ada di situnya, bro. Apa tuh? Di situ apa? Datanya kan kita harus tahu dulu. Ini pada duduk kayak ngelimprak kali gini. Frep. Kita nggak bisa kayak gitu soalnya pakai sarung ya. Awan-awan. Jadi kan pas data statistik di Indramayu kan lulusan SD itu banyak banget. Iya. Ngebludak lah. Oke. Sama lulusan SMP, SMA. Ngebludak banget lulusan SD. Nah, rata-rata yang lulusannya itu selisihnya tuh hampir 100 per tahunnya tuh 100.000 orang. Dan itu tuh nggak masuk ke data ke SMP gitu kan. Nah, nggak tahu orangnya pada ngendog, ya kan, apa gitu istilahnya. Nah, itu kan harus jadi sorotan tuh. Dalam artian, ya oke, mungkin pada jualan, ya nggak apa-apa, itu kan jalan masing-masing gitu kan. Cuma kalau balik lagi ke industri kreatif, ya kan, industri kreatifnya apa dulu? Kalau industri kreatifnya kayak kesenian, arak-arakan itu masih banyak. Kayak Kan Depok kalau gitu ya. Depok itu kan kreatif juga, kesenian kan masuknya. Betul. Tapi kalau masuknya kreatifnya adalah digital, mungkin ya bisa, cuma hitungannya tuh 5 sampai 10 tahun lagi lah. Dalam Depok selagi wingi viral cuma joget-joget viral. Iya. Bisa viral. Iya, Ayo. bisa, cuma bisa nggak dapetin duitnya. Yang penting dapat foto, dapat exposure, dapat keterkenalan. Iya. Itu dulu aja. Yang penting mah viral dulu, terkenal dulu, duit mah bakal datang. Iya. Nah, tapi caranya gitu. viral nih. Kadang kan Apa? orang tuh masih belum tahu nih formulanya gitu. Ya. Caranya viral yang baik tuh seperti apa. Kadang ada yang viralnya aneh-aneh tuh. Kemarin tuh saya pernah lewat di jalan, salah satu jalan protokol di Indramayu. Itu ada anak naik sepeda listrik. Dia bawa sound segede gini. Terus muterin lagu jedag-jedug. Direkam anjir. Tapi viral nggak? Ya enggak gitu, tapi kan aneh gitu. Oh. Harapan mereka kan pengen viral gitu. Kalau formula aku biasanya memang harus nemu karakter dulu. Betul. Jadi orang itu follow atau suka terhadap karya kita karena karakter kita kuat. Keren karena Karakter kita kuat. Nah, untuk menemukan karakter itu memang cukup waktu yang lama, harus beberapa kali percobaan. Jadi biasanya tuh kalau di stand up tuh ada 3 mantra. Setiap orang yang pengen konten, pengen stand up, pengen punya pengen punya personal branding, itu tuh harus punya 3 mantra. Biasanya dari daerah. Daerah itu dari mana? Nah, aku kan sebenarnya dari Indramayu. Orang Indramayu yang seperti apa? Nah, cara ngomongku cepet, ngotot. Udah 2 nih. Orang Indramayu cara ngomongnya cepet. Terus aku sekarang kan lagi aktif mengkritisi kan, minimal ada sisi sosialnya dalam kontenku. Nah, minimal ketika sudah punya 3 karakter ini, itu bisa jadi. Nah, sebelum konten harus tahu karakternya biar orang tahu Daus tuh kalau konten kayak gini. Nah, cuma kan dari 1,8 juta populasi Indramayu banding Emang satu ya, nih kayak Daus tuh. Iya, bener 1,800 juta. 800 juta. 800 juta. Enggak, biasanya ada tulisan 1,8 sini. ya seginilah. Jadi kurang lebih lah 1.800.000 populasi di Indramayu itu kayaknya 1 banding sekian lah kayak Angdaus nih. Itu Mikirnya alasan. ya, mikirnya. Itu alasan kenapa aku balik ke Indramayu. Sejujurnya aku tuh pengen mengedukasi. Untuk jadi kreatif itu tuh sebenarnya tidak harus melewati sekolah formal. Oke. Ya. Ikut kursus, ikut pelatihan, Ya. bayar kelas online itu bisa sebenarnya kan. Cuman aku tuh hanya pengen ngasih trigger sebenarnya. Ya. Balik ke Indramayu, aku bisa ngonten, orang ke trigger, oh kontennya Daus lucu. Tapi setelah itu nextnya adalah aku tuh pengen edukasi. Ngonten tuh kayak gini loh, tapi nanti Ya. ketika aku sudah punya masa dan aku sudah cukup proper untuk tag-nya gitu loh, dan tim yang oke. Karena kalau misalnya kamu pesimis terus nggak ada orang yang ngedobrak itu semua dong. Akhirnya semuanya pesimis, dan sampai kapan nih dari pesimis mulu, cok? Betul. Tapi ya balik lagi ke ininya kita kan kalau udah ketampar realita kan beda juga. Betul. Udah ketampar jazz. Apalagi Emang mainnya jazz.
Jos. Bentar. Oh, apalagi bentar. Oke. Kreator itu kan apa ya? Pekerjaan yang enggak umum di Indramayu. Sepakat. Sepakat kan? Sepakat. Rata-rata orang di Indramayu itu bekerja itu ya ke sawah, kalau nggak ke sawah ke laut. Ya kan, sebagai nelayan atau enggak petani kayak gitu. Oke. Ayo. Nah, Keren anjay motornya. kayak gitu. Jadi image-nya tuh orang Indramayu kalau dia kerja di Indramayu nih, kalau nggak ke sawah ya ke laut, katakanlah gitu. Nah tiba-tiba ngonten, nanti tanyain, kamu lagi ngapain gitu. Sedangkan lagi konten lagi, nah cara nerangin ke orang tuanya gimana? Apalagi nerangin nanti ke calon mertua nih. Pembuktian sejujurnya, hanya butuh pembuktian. Awalnya sama, aku juga waktu di Jogja tuh waktu kuliah tuh ngonten tuh, tapi orang tua nggak percaya bahwa aku bisa ngonten. Karena aku masih megang ya bisa dikatakan media lokalan di Jogja. Yes. Dapat uang tapi sedikit. Ke Jakarta, kerja profesional, dapat uang lagi ke Indramayu. Orang tahu, orang tua aku akhirnya ngerti karena bertumbuhnya zaman nih makin lama makin tahu kan. Oh, kreator tuh dapat duitnya kayak gini gitu loh. Nah, hanya butuh pembuktian, memang prosesnya lama. Makanya ketika jadi konten kreator harus niatnya dulu bener enggak. Kamu pengen apa jadi konten kreator tuh? Kalau cuma dapat duit nih jangan. Kalau versiku. Kalau nggak dapat duit ya ngapain juga, capek-capek. Itu dia harus punya backupan. Dalam artian dari awal tuh konten kreator tuh untuk trial aja, explore diri. Jadi kita harus punya kerjaan tetap untuk dapat income bulanan. Nah, kreator ini adalah apa ya, tempat ajang kita kalau hobi. Iya. Kalau versi Radit tuh dia bilang buat konten tuh jangan nge-create. Ya, aku nonton. Lebih mudah mendokumentasi. Nah, hampir semua konten itu dokumentasi, no? Dokumentasi. Bahasa aku kayak gini, ku dokumentasi. Ya kan, daerah aku kayak gini, ku dokumentasi. Bapak aku petani, ku dokumentasi. Aku tuh nggak nge-create. Memang ada sentuhan creatingnya, tapi hampir semua dokumentasi. Nah itu dia. Makanya kalau tujuan utamanya nyari duit, mending kerja sing pasti. Berarti ngonten itu nggak pasti ya? Hah? Ngonten itu berarti nggak pasti. Pasti ketika sudah dapat uangnya selevel dengan gaji pokok kita. Tahu maksudku? Oke. Kerja dulu, misal per bulan let's say 2,5. Ya. Habis itu ngonten, ketika ngontennya sudah melebihi 2,5, entah 5 juta, 10 juta, tandanya bisa keluar nih dari kerjaan utama, baru fokus jadi konten kreator. Jangan gambling tiba-tiba jadi konten kreator. Orang mangan kembang mati. Nah, gak ada model tadi ngomong kayak. Jadi yang banget. Jadi selama ini nih kalian lagi debat nih. Parkir di rumah orang ini lagi debat. Nggak, menurutku industri kreatif gimana? Kamu kan kuliah di Jogja dan ngambil perfilman kan? Perfilman. Lu kan ngambil perfilman. Nah, kalau lihat di Indramayu nih, gimana nih industri kreatif? Bisa berkembang atau tidak, dan syaratnya apa? Di film ya? Ya. Aduh, kejengkak sih Rica. Sebenarnya kalau kita ngelihat dari kota-kota lain yang mungkin ibaratnya kota sucinya film, let's say Jogja sama Jakarta gitu ya. Kenapa beli swing? Ya berarti kalau misalnya ngeliat ke kota-kota luar gitu, kayaknya susah deh. Maksudnya kalau di posisi Indramayu ya, terutama film ya, karena sejauh ini berarti lagi belum ada pendobrak. Ya harus dirimu yang mendobrak. Yes, benar. Masa badan gede orang bisa ngerobrak? Nice dream. Coba mendobrak pintu kebatilan coba. Lanjut. Potong paling enggak jelas. Indramayu. Oke, lanjut. Iya, tapi kadang emang suka sedih aja gitu kalau pulang gitu ya. Pulang pengen bikin ini, pengen bikin itu, terus kayak nggak ada apa ya ibaratnya nggak ada lahan buat berkarya gitu. Pun kalau misalkan ya pengen, pasti akan kesulitan karena mungkin saya yang jarang main kesini ya, cuma mungkin saya belum menemukan ada komunitas atau orang-orang yang juga satu visi dengan saya gitu. Jadi kalau misal ditanya ya industri kreatif di Indramayu, Spesifiknya film. Sepertinya memang harus ada figur yang berani mendobrak gitu. Oke. Yang itu susah juga sih sebenarnya.
figurnya itu apa? Dia profesi sebagai apa? Sutradara kah? Aktor kah? Atau Komunitas. pemodal kah? Komunitas kah? Siapa nih pendobrak itu sebagai apa? Pendobrak apa? Kayaknya macam-macam deh. Karena film kan dari berbagai lini juga macam-macam ya gitu kan. Ya mungkin ada yang disebutin tadi gitu kan. At least mungkin beberapa orang di sini gitu yang mungkin punya apa ya ibaratnya punya hasrat untuk berakting ya silakan jadi aktor gitu. Kalau pengen bikin film ya silakan jadi sutradara gitu. Cuma mungkin kadang tuh pembuktiannya di skala sini nih emang susah gitu. Karena Pertama mungkin karena orang tua ya, karena kalau sepengalaman saya susah juga tuh. Awal saya juga diarahin jadi dokter sebenarnya. Jadi dokter tuh. Terus saya rebel di SMA. Sepertinya saya ingin masuk bahasa gitu kan, pengen mendalami film gitu kan. Terus di situ ya kelas lah gitu. Nah itu tuh perlu pembuktian gitu. Pun kalau misal pengen punya pembuktian di sini nih, wadahnya sendiri tuh belum ada. Dalam artian mungkin kita pengen bikin apa ya, kalau misal kelas SMA mungkin ya, let's say kita mulai karir kita dari SMA, lomba-lombanya aja belum ada gitu-gitu. Terus apa namanya, komunitas yang ngeinkubasinya juga belum ada gitu kan. Itu kadang susahnya di situ gitu. Jadi mungkin ya balik lagi perlu kerjasama antar semua pihak gitu. Udah kayak pejabat anjing ngomong. tapi drama bisa nggak? Maksudnya kan harus ada keterlibatan orang-orang lain gitu loh, selain satu orang yang punya ide untuk ayolah kita buat film dan lain-lain. Emang susah tak kerjasama di Indramayu? Tapi menurutku tergolong susah. Susahnya di gini, di ininya. Ada benernya sih. Susahnya tapi tuh enggak, Dapat kebenaran. Masa sih aku kan positive vibes. Jadi gini. Aduh, jangan sah. Susahnya tuh bukan di perannya sebenarnya. Tapi tuh lebih ke pemasarannya satu. Terus di eksekusi di lapangannya. Kalau kayak peran kayak gitu kayaknya di Indramayu banyak. Banyak memang. Banyak banget. Nah, biasanya peran-peran ini kan orang-orang yang berkesenian kan di Indramayu kan banyak. Betul. Contohnya kayak Dalang Sandiwara lah bisa diajak untuk kolaborasi bikin film gitu kan. Itu kan enak banget. Ya contohnya kan siapa? Bisa rekam. Itu kan dulu kan Wapeyak, coy. Tahu nggak? Nggak tahu. Nah, itu tuh Wapeyak dia favorit aku nontonin kayak drama Tarling tuh. Kayak gitu. Kayak berarti referensimu adalah orang-orang tua. Enggak, maksudnya kalau secara talent gitu ya. Bang basic bang. Secara talent. Ini podcast apa sih? Cak kira-kira arahnya podcast apa gini Cak? Wong telu pengunggah kali yang ngomong udah jelas tidak. Ada wong liwat, orang proper. Pemerintah ayo support kita. Silakan di komen di bawah ini bro, di subscribe. Bro. Terserah nonton. Iya kalau menurutku ya kalau di perfilman talent tuh udah bisa diajak sebenarnya, bisa di-create. Dan create. Dan lulusan bahasa Inggris angel. Sebenarnya semua orang tuh bisa. Semua orang bisa banget. Bisa. Nah, cuma yang jadi tantangannya tuh itu tantangannya motor trondol. Yang jadi tantangannya tuh di publikasinya. Yes, benar. Ya kan, bener kan? Publikasinya sama di eksekusi lapangan dalam artian di alat-alatnya mungkin. Alat-alat dan yang kalau itu saya tidak setuju juga. Nge-supportnya dalam artian ngasih apa ya, uang untuk membuat dan lain-lainnya. Tidak setuju juga aku. Kenapa tidak setuju? Banyak yang punya duit tuh. Kalau kita bisa presentasi, ngeyakinin orang tersebut bisa ngasih duit. Cuman apakah apple to apple? Bukan apple to apple apa ya? Apakah maksimal? Anggur. Apakah maksudnya oke aku ngasih duit nih buat kalian, kamu butuh model berapa ya, tapi hasilnya bener nggak sesuai nggak gitu loh dengan ekspektasi yang kita rembukin bersama. Oke, contohnya dia bisa setuju tuh kenapa? Kalau kita bisa presentasi dengan baik, ya apa yang bisa jadi presentasi baik tuh ukurannya tuh apa? Kalau aku mungkin gini ya, kalau ya, aku bakal nyerah bae. Kalau kita ngelihatnya dari sudut pandang lain deh. Capek ngopi beli cah. Kameramen kontok kopi, kameramen kontok kopi kan. Dolaran HP boy tinggalin. Tinggalin. Cegian tuh
toko kopi. Telu. Oke apa, Cak? Ini kopi paste. Nyariin apa? Rokok cu. Jangan lanjut lagi, durasi nih lah, ilah Allah. Podcast sama apaan sih? Oke. Sini. Mantap. Keren kan ada di belakang. Durasi nih, guys. Enda. Oke. Podcast gimmick. Udah, balik lagi ya? Aduh, datang nggak ya? Gudai. Kau pikir aja lah sendiri. Tiga. Gudai 3. Lanjut. Sampai mana tadi, Cok? Oh, sampai sponsorship. Sponsorship. Sama alat ya. Kalau dilihat dari sudut pandang, sebenarnya nggak cuma film doang, tapi apapun itu ya. Ya. Production value itu penting. Tapi kayaknya apa gunanya kalau kita nggak kenal esensi kita tuh pengen bikin apa. Nice dream. Contoh gini deh. Sepakat gua. Aku lihat banyak banget mungkin pelaku industri kreatif, bukan cuma pelaku industri kreatif atau bahkan seniman-seniman gitu ya. Yang bahaya. Yang di sini tuh udah bisa banyak dapetin apa ya? Uang lah ibaratnya. Bisa dapetin uang. Tapi nggak apa ya? Nggak kenal esensinya tuh buat apa gitu. Contoh film deh gitu. Buat apa kita punya uang ratusan juta atau miliaran? Tapi kalau misalkan idenya itu jelek gitu loh. Bukan jelek ya, nggak ada ide jelek sebenarnya. Lebih ke apa sih namanya? Lebih ke eksekusinya kurang dan segala macam. Dan jadi kayak sia-sia gitu. Ya kayak proyek jalan aja gitu kan, banyak yang mungkin di RAB tuh miliaran. Ngeri, nyindir pemerintah, pemerintah. Sama sih. Sayang Indrama gitu. Oke. Analogi itu hanya Analoginya gitu. Analoginya seperti itu. Nah, jadi kayak balik lagi, ketika kita pengen bikin karya itu kita harus kenal sama karya kita sendiri gitu. Kita pengen nyampein apa sih gitu. Iya, aku juga bisa masuk kalau dari sisi konten kreator ya. Yang konten itu banyak banget. Di Indramayu, di Cirebon, di Kuningan. Kita ambil yang dekat-dekat aja Maja Kuning ya. Yang konten banyak banget. Tapi yang punya karakter itu terbatas. Ada, tapi bisa dihitung jari. Yang punya karakter. Oh, orang ini tuh kontennya kayak gini. Karena aku ngerasanya ya, nggak tahu ini bener atau enggak. Orang daerah kita kulatah. Ketika orang bisa jadi food vlogger, habisnya food vlogger semua. Ini Cak kopi ya? Ini Mang. Mang. Ini Mang. Mau nonton konser dong. Nah, itu punya karakter dan tujuannya apa? Tadi ya, kalau ada ngawulin food vlogger rame, yang lain food vlogger semua. Mungkin karena nge-treatnya lebih mudah dibanding konten kreator gitu. Karena kalau konten kreator harus nge-create, setiap orang tuh create harus ada diferensiasinya gitu loh. Harus ada inovasi dan lain-lain gitu. Dan itu cukup sulit dan cukup memerlukan waktu. Dan harus ada pengetahuan gimana cara buat konten yang menarik atau enggak gitu loh. Ya kan? Ketika orang review apa rame meluan KB. Ngonten pakai bahasa daerah meluan KB. Nah, nggak ada daya untuk aku pengen buat konten itu tujuannya ini nih. Tolop-tolop nah. Tolop-tolop. Sentot. Melodok beli. Kelingan cerita. Obrolan apa gini? Enggak, Kak. Aku kan tujuannya adalah gimana caranya daerahku tuh khususnya Indramayu minimal orang-orang luar dari Indramayu tahu Indramayu itu seperti apa. Itu tujuanku. Setuju. Ya, walaupun kemasannya adalah komedi. Makanya diksi yang aku pakai, kata-kata yang aku pakai jarang sekali menggunakan diksi-diksi kotor. Karena siapa tahu yang nonton ibu-ibu, anak-anak gitu loh. Bukan aku tidak ingin ngomong kirik, bisa baik. Tapi kan buat apa gitu loh. Ditampilin ke publik karena goalsku adalah mengedukasi sejujurnya. Tapi langkah awalnya dengan komedi. Nextnya baru ngejalanin jualan. Mati duit. Enggak, goalsnya adalah edukasi gitu. Tapi on the way lah menuju ke YouTube sebenarnya. Sekarang lagi ngumpulin masa dulu dari Instagram, TikTok, Facebook. Aku kumpulin masanya baru buat YouTube. Sisi lain dari aku tuh nih di YouTube gitu loh. Kayaknya kayak gitu. Aku ada goalsnya dari awal, nyeting dari awal ada goalsnya. Hati. Helmnya gasak Mang. Tuh gitu. Nah terakhir nih, ini durasinya udah
Terakhir apa lah kafe ini lah apa? Ngomong apa gini? Coba terakhir. Terakhir. Ini kan durasinya udah mulai gede lah bro. Tapi turun mentok kopi ya. Iya kopi masih Sampai habis lah. Tolong. Sampai habis jadi mah, apa? Lanjut. Oke. Tiba-tiba ada bola anjing. Dari Lanjut. sini aja, Cok. Lanjut. Oke, lanjut ya. Kodita, kita Kecangkol. Kecangkol. Kesemutan. Ini konten apa? Ayo let's go. Menang bah aja deh mau. Ayo boleh. Boleh. Kapan lagi coy? Podcast. Boleh. Ada yang ngajak foto bro. Ya, Kapan lagi bro? Aduh, foto di tinggal. Sini. Let's go. Let's go. Orang kedeleng. Boleh, ayo. Anggal dari Lanang Jagat. Lanjut. Sampai di kana. Ente tadi mau ngomong pengen nyampein argumen tadi. Oh. Iya. Dulu dicetutin motornya. Lanjut. Itu seru banget sih anjir. Oke. Tadi ya, kalau pertanyaannya bisa apa enggak, tetap bisa. Cuma tuh kayaknya tuh butuh waktu ah. Betul, sepakat. Butuh waktunya tuh ya lumayan ketinggalan. Indramayu nih sejujurnya ketinggalan. Menurutmu berapa tahun lagi akhirnya orang Indramayu melek atau Aware gitu bisa ya. ngonten, Bisa ngonten. aware atau apa ya? Orang daerah tuh bisa loh sebenarnya menasional. Kan hanya butuh pembuktian itu kan? Satu lagi. Gimana cara ngebusnya? Ya itu kira-kira butuh waktu berapa tahun tuh untuk mencapai level itu? Paling gini, kurang lebih ya 5 tahunan lagi. Oke, versimu. 5 tahunan lagi. Khusus di film misal. Ini kan versi apa? Digital marketing. Iya, digital kreatif lah. Digital kreatif. Oke. Kalau yang menurut ente? Lebih kreatif gitu. Film. Butuh waktu berapa tahun lagi sampai minimal punya apa? Komunitas istilahnya atau apa? Komunitas yang atau circle deh. Circle yang positif. 10? Enggak sih, enggak selama itu sih. Enggak. 10. Kalau 5 sampai 10 lah. 5 sampai 10. Soalnya Aku 3 tahun yakin sih. 3 tahun. 3 tahun Gini. Kalau di Indramayu nih 10 tahun kalau kita nggak ngapa-ngapain. wah ya. Ya bukan 10 tahun, Bro. 100 tahun kalau nggak ngapa-ngapain. 1000 tahun. 1000 tahun. Apa gunanya kalaupun hidup kamu Nggak konten. parah. Kalau di Indramayu itu secara videografi itu banyak kayak Orang yang punya orang-orang skill videografi. Videografer berarti as videografer. Ya, as videografer lah. Tapi rata-rata tuh lebih ke arak-arakan, terus shooting organ, terus ke Wedding, wedding, betul, live streaming ya. Live streaming gitu itu banyak. Kayak banyak lah komunitas kayak fotografer wedding juga kan banyak di internet itu udah bertumbuh lah. Banyak kayak gitu. Kayaknya kalau ada yang buktiin aja. Satu aja, mantik aja. Mantik satu orang. aja. Nanti yang lain latah. Betul. Terus dikasih nih lihat. Nah waktunya kita buat lagi, buat hal baru lagi sebenarnya gitu doang. Nah terus ada yang mau ngedukasi. Cepet kayaknya. Iya benar. Udah. 3 tahun bisa sebenarnya. 3 tahun. Tapi nggak tahu kamu setuju atau enggak. Kita harus keluar kota dulu. Kalau itu aku setuju. Untuk belajar. Yes. Iya. Jadi kita nimba ilmu dulu, keluar kota, balik ke Indramayu dengan punya sesuatu sudut pandang yang baru gitu loh. Iya. Karena kita bisa melihat Indramayu seksi itu secara secara kreativitas ketika kita di luar kota. Betul. Ya, kalau di luar kota ngeliat, Indramayu itu sebenarnya potensial nih, tapi belum banyak yang ngegarap, baru kita bisa ngebuat itu gitu loh. Tapi kalau kita yang stay di Indramayu mulu, sorry itu saya karena kalau di dalam kolam itu bakal keruh gitu loh. Betul, Kalau dibaratin air Ya. orang juga bakal sama kalau stay di situ mulu. Kreativitasnya tidak berkembang. Iya. Karena dia punya referensi. Betul. Sebenarnya kreativitas tuh mudah banget. Jadi Ngeri, Iya, bro. mudah banget. kreativitas tuh ya nggak jauh-jauh dari banyakin referensi aja. Iya. Banyakin referensi, terus mau ngelakuin gitu. Terus juga kalau di kreatif coba lanjut aja alir. Nah
Sebenarnya kalau ada quotes nih, ada quotes. Let's go, Ada quotes quotes. dari King Ronald. Aku ini quotes tuh selalu dipakai. Kalau ini nih. Quotes soalnya itu kesimpulan terus. Dan kopi saya sudah habis sebenarnya. Oke. Let's go, let's go. Buat kalian nih. Soalnya gini teman-teman. Ya, teman-teman. Teko itu kan nggak mungkin ngeluarin kopi kalau nggak diisi kopi, bener nggak? Benar. Sama ketika kita juga mau jadi digital kreatif nih, kalau nggak mau belajar, ya nggak bakalan keluar nih ilmu digital kreatif. Kita mau jadi seorang filmmaker, tapi kita nggak mau belajar tentang filmmaker, ya kita nggak bakalan ngeluarin skill untuk filmmaker gitu. Jadi teko itu adalah diri kita, terus yang aku masukin itu adalah skill yang mau kita keluarin Oke. ke depan kayak gitu. Jadi teko, kita itu jadi teko nih. Kalau kosong tekonya ya nggak gunanya buat paling kau kemplang. Kemplang. Bisa buat bangunin sahur. Oke. Jadi Paling hanya sekadar itu. Nah, tapi akhirnya nih kesimpulan dari semua obrolan kita ini di Indramayu itu bisa tidak untuk apa ya berkarya atau membuat komunitas industri kreatif ini menarik Bisa. untuk jadi opsi selain ke luar negeri. Bisa. Wah, bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget. Bisa banget dengan satu Udah plus 7 ya. iya. Bisa banget. Cuma nih ada cumanya. tertinggal. Ini mobilnya gimana anjir? Mangkat dikit ayo. Ayo jagian. Ya udahlah ikut aja lah. Yuk. Yo gas, geng. Geng. Woi,